Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari istimewa karena hari ini kita merayakan hari kakek nenek dan lansia sedunia. Berarti skupnya bukan paroki Santo siapa? Ini paroki apa? Fransiskus saja. Tidak hanya di paroki ini, semua paroki juga melakukannya. Berarti ada sesuatu yang istimewa. Karena istimewa, boleh saya turun? Boleh. Berarti saya minta Mike. Mike Tyson-nya mana Mike Tyson? Oh ya, oh itu. Oh mic-nya di situ. Saya minta 2. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya gampang. Apa bedanya Bapak Ibu dan saya? Pertanyaannya gampang kan? Bedanya apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan, Oma. Perbedaan antara Romo dengan saya, pertama-tama Romo telah dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin gereja, dan saya hanyalah badan kecil sekali. Terima kasih, Oma. Kasih tepuk tangan dulu, Oma. Apalagi perbedaan saya dan Bapak Ibu. Ada yang mau tunjuk tangan? Sebelum saya tunjuk loh ya. Oh iya, Oma. Terima kasih Romo. Perbedaan saya pribadi dan Romo banyak sekali. Satu yang terpenting ya. Satu, saya seorang nenek dan Romo seorang yang masih perawan. Masih perawan. Saya punya anak, cucu, dan Romo masih perawan selamanya. Terima kasih ya Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau berkata? Nanti saya tunjuk loh. Saya 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu saya masih ingat orang-orang dan saya kenal pribadi mereka. Siapa yang mau tunjuk tangan? Ada? Wah itu. Oma. Selamat pagi Romo. Pagi. Bedanya saya dengan Romo karena Romo seorang imam yang bisa membimbing kami. Kami sebagai lansia sangat bersyukur punya Romo yang baik hati seperti Romo ini. Saya lansia usia 84 tahun, bersyukur masih bisa kumpul di sini mendengarkan khotbah Romo. Itu perbedaannya, Romo dipakai Tuhan dan saya sebagai umat mendengarkannya. Baik, terima kasih. Tadi kebanyakan Oma. Sekarang saya mau dengar kata-kata dari Opa. Apa perbedaan saya dengan Opa? Saya tunjuk ya. Wah, saya bukan Romo. Saya bapak-bapak. Jadi karena saya bapak, saya mengurus keluarga saya. Kalau Romo ngurus paroki dan umatnya. Kalau saya ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus cucu. Gak tahu yang berat yang mana ini. Apakah Romo yang berat atau saya yang berat? Tapi sama-sama berat. Saya kenal Romo ini sudah lama sekali. Dulu pernah bertugas di sini. Jadi kalau dilihat dari
pertumbuhannya dengan umat sekarang ini Romo ini jauh lebih hebat. Khotbahnya sering enak-enak gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau saya mengaku dosa, percaya saya semua mengaku dosa setiap tahun. Karena tertulis di puji syukur, mengaku dosalah kamu sekali setahun. Saya ngaku dosanya sama Romo. Romo nggak bisa ngaku dosa sama saya. Kalau Romo ngaku dosa kepada uskup, jadi beda. Itu nomor 2 ya. Nah, nomor 3, Romo itu nggak bekerja. Maksudnya tidak mencangkul. Kalau saya mencangkul, menggunakan pulpen cangkulnya. Kalau Romo menggunakan mulutnya karena banyak khotbah. Mungkin 3 cukup ya Romo ya? Cukup. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau Opa yang dekat dengan saya, seorang PLB yang rambutnya putih. Nah, mari. Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma. Perbedaan saya dengan Romo pasti banyak ya, terutama Satu aja, jangan satu aja. Nanti Romo adalah pengembala kami dan kami adalah domba-dombanya. Kami nurut ke Romo, apa kata Romo. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan Romo adalah perpanjangan firman Tuhan yang disampaikan kepada anak-anaknya atau umatnya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Bapak Ibu masih kenal dengan namanya Pak Tino Sidin? Masih. Gimana kalau dia mengajar, menggambar? Bagus, baik, gitu ya. Saya mau mengatakan bahwa semuanya benar adanya. Tapi ada satu yang belum dijawab dan tidak terjawab. Bapak Ibu sudah sampai pada titik saat ini, betul ya? Sekarang saya sedang menuju seperti Bapak Ibu semua. Dalam usia 84, ada usia yang lebih tinggi lagi? Ayo 84, ada yang sih lebih tinggi lagi? Saya akan menuju ke sana. Tetapi prinsip utamanya adalah semua orang akan menuju pada titik itu. Berarti yang masih muda, mistinari ini, bapak-bapak juga sedang menuju pada tempat itu. Jadi jangan lalu membuat mereka sakit, buat mereka sedih, buat mereka merasa terasing. Karena hidup itu dijalani, dilewati. Saya juga melewati, menjalani hidup itu. Dan saya mau melewati itu. Tidak ada orang yang bisa mencari jalan lain. Hanya itu jalannya. Saudara-saudari yang terkasih, itu satu pertanyaan saja sudah panjang. Kita mau bisa sampai jam berapa? Pertanyaan kedua, apa yang Bapak Ibu cari untuk bisa mengenal Yesus? Satu jawaban saja, satu orang satu jawaban. Apa yang Bapak Ibu cari untuk mengenal Yesus? Ada yang menjawab? Silakan Bapak. Opa ini. Selamat pagi Romo. Pagi. Yang saya cari damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera. Baik, terima kasih. Apa yang kita kasih upload? Ada yang lagi yang mau menjawab? Apa yang Bapak Ibu cari untuk
menggapai Yesus? Dari Oma? Itu di belakang. Opa. Terima kasih Romo. Saya sedang mencari hikmat tentang kebenaran Tuhan. Hikmat tentang kebenaran Tuhan. Baik. Ada yang menambahkan dari Oma? Ayo aplaus dulu belum Bapak? Dari Oma ada yang mendapat tambahan? Jangan nanti saya tunjuk lagi ya, seperti tadi saya tunjuk. Saya kenal muka saja. Kepada apa? Karena sudah lama sekali, walaupun dulu terus-menerus berinteraksi dan segala macam. Dari Oma dia mau jawab, apa yang Oma cari untuk menggapai Yesus? Kur, silakan, itu ada Bapak lagi. Yang kami cari Romo, jadi karena sudah mendapat berkat sukacita dari Yesus, tentunya ingin membagikan sukacita ini kepada semua orang supaya mengenal Yesus. Itu Mo. Supaya mengenal Yesus. Baik, kita beri aplaus dulu. Cukup ya, ketiga aja ya, laki-laki semua nggak apa-apa ya. Ada yang mau menjawab? Mama? Nggak ada. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya mencoba untuk berangkat. Oh ya Oma, silakan Oma. Mau saya mencari jalan menuju ke surga. Mencari jalan menuju ke surga. Kita beri aplaus kepada Oma. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan berangkat dari guruku, guru aku. Siapa guru kita? Para murid. Siapa para murid itu? Para rasul, orang-orang yang menulis kitab suci. Dalam bacaan kedua, Paulus menasihatkan kita dalam tulisannya. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kita diajak untuk menyadari panggilan Tuhan itu, terus-menerus menghidupinya dan terus-menerus mengupayakan sesuatu yang terbaik itu. Kehadiran Yesus tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi kehadiran Yesus untuk menyelamatkan orang. Kalimatnya menjadi menarik ketika kita diajak untuk kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Tadi ada yang mengatakan mencari hikmat, berpadanan dengan hikmat itu. Tadi ada yang mengatakan mencari jalan ke surga, berpadanan dengan hal itu. Apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita mau menggapai Yesus sebagai guruku, Yesus sebagai saudaraku, Yesus sebagai teman mainku, Yesus apapun namanya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang mau kita gapai ketika kita mau menjadikan Yesus sebagai orang yang kita hendak tuju. Maka saudara-saudari yang terkasih, mencari Allah bukan pertama-tama karena berbondong-bondong kita melihat Yesus berbuat mukjizat. Bukan. Tetapi mencari Allah
Karena kita sungguh mau dengan suka hati dekat dengannya dalam totalitas hidupku, mencari Dia. Bukan karena mukjizat, bukan karena penyembuhan. Maka kalau Bapak Ibu mendengar saudara kita yang lain mengatakan, siapa yang bisa ya? Saya nggak mau karena dia romo itu. Ketika seorang imam berpakaian imam, maka dia bukan imam lagi. Dia adalah Kristus, Yesus yang mau menyapa kita. Inilah permenungan kita yang harus kita lakukan bersama ke depan. Apalagi dalam bacaan pertama ada orang yang ketakutan untuk memberi makan. Dalam bacaan Injil, Yesus kalimatnya adalah Yesus mencobai Filipus. Apa yang lalu dia tidak lakukan, tetapi dia sendiri sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan kita diajak untuk tidak punya ketakutan lagi. Di dalam Yesus kita diajak untuk terus-menerus percaya dan percaya jalanku adalah jalan yang benar. Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, kau tidak sampai kepada Bapa. Maka hal-hal inilah yang lalu harus kita akui bersama dalam panggilan kita sebagai murid. Mencari Tuhan karena aku mencari Tuhan dengan sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, opa, oma, para lansia, gereja memberikan penghayatan ini pada hari opa, oma, dan lansia ini. Penghargaan kepada kita semua. Dan gereja pun sedang berjalan dalam pensiarahan ini. Maka mari kita syukuri karena ternyata gereja lambat laun terus menyadari bahwa umatnya dan gereja sendiri sudah berumur. Gereja sudah berumur. Bapak Ibu sudah berumur kan? Sudah. Kalau berumur ya siapa? Gak bisa datang ke sini kalau gak berumur. Inilah yang mau kita hayati bersama. Mari kita syukuri karena Tuhan terus-menerus memberikan peneguhan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan segala sesuatu yang kita cari dalam hidup bersama dengannya. Nanti pada bagian terakhir kita akan mendapatkan pengurapan minyak suci. Yang mau ikutan boleh, yang mau langsung pulang boleh, tapi berharap ikut. Karena bukan hanya saya. Kalau saya sendiri, nanti tangannya lama-lama ngample. Nanti kami akan bertiga bersama imam lain. Ada Romo Dwi dan Romo Aris yang akan memberikan pengurapan minyak suci. Semoga kita bisa memberikan waktu untuk mendapatkan minyak suci itu buat kita semua. Amin.